يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala nabiyyuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Al-haditsus sahih rawahul Imam Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Sejarah mencatat bahwa generasi umat Islam masa lalu yang disebut dengan generasi as-sabiqun al-awwalun, baik para sahabat, kemudian dua generasi berikutnya pernah menjadi bukti, dan ini luar biasa. Tarikh atau sejarah juga membuktikan, mencatat dengan tinta emasnya bahwa generasi-generasi seperti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in pernah menjadi generasi yang luar biasa, bahkan bisa menguasai dunia. Dunia pernah menjadi wilayah yang memang menjadi kekuasaan pada saat itu dikuasai oleh umat Islam. Peradaban umat Islam itu pernah mencapai pada puncaknya yang disebut dengan qimmatun dhahabiyah, al-hadarah ad-dhahabiyah, dan itu bisa dicapai bukan semata-mata karena mimpi belaka, bukan hanya sekedar bukan tanpa perjuangan, tanpa ada asbab. Tentu saja kalau kita baca dalam sejarah, kenapa umat Islam dulu mencapai puncak kejayaannya, peradabannya. Sejarah mencatat, dan ini diabadikan dalam kitab-kitab sejarah, karena umat Islam pada saat itu, terutama 3 generasi. Pertama, umat Islam, mereka adalah generasi yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan di dalam Al-Quran. Makanya mereka sering kita
menjumpai istilah-istilah yang sering disematkan kepada ketiga generasi tersebut dengan istilahnya generasi Rabbani Quran. Ya, 3 generasi yang betul-betul bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Ya, dan ini ya menjadi pembuktian atau menjadi semacam fakta. Ya, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, apa yang ditegaskan oleh baginda Nabi ini betul-betul ya bisa direalisasikan oleh para pendahulu kita. Ya, karena mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran, ya hasilnya ya bisa mereka raih sedemikian rupa. Mereka menjadi generasi-generasi pilihan yang bisa menguasai dunia. Ya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ya bahwasanya memang kemuliaan manusia atau manusia ini akan diangkat kemuliaannya, derajatnya oleh Allah ya, manakala manusia senantiasa mereka hidup berada di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Ya. Shadaqa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haitsu yaqul, Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan senantiasa memuliakan, mengangkat derajat ya, derajat manusia, derajat orang-orang ya, termasuk derajatnya kaum muslimin terutama khususnya manakala mereka senantiasa hidup bersama Al-Quran. Yarfa bihadal kitab aqwaman. Sepanjang manusia ini menghargai ya, memuliakan nilai-nilai Al-Quran, punya perhatian khusus terhadap Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau menelaah Al-Quran, mau memahami Al-Quran ya, itu dijamin kehidupannya oleh Allah ya. Yarfa bihadal kitab aqwaman. Seandainya bangsa ini memuliakan Al-Quran atau siapapun lah bangsa di dunia ini, mereka hidup bersama Al-Quran, menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, maka jaminan dari Allah akan diangkat derajatnya. Negaranya, penduduknya akan senantiasa berada dalam ketenangan, dalam kebahagiaan, dalam keberkahan. Itu yang akan terjadi. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat, para tabi'in dan generasi berikutnya ya, yang mana mereka betul-betul berpegang teguh terhadap Al-Quran sehingga mereka peradabannya begitu luar biasa. Dunia pada saat itu bisa dikuasai berkat Al-Quran. Tetapi pada saat kaum muslimin mulai semangatnya mengendur, perhatian mereka sudah mulai ya lesu ya, bahkan tidak punya semacam kepedulian lagi terhadap Al-Quran, dan kehidupannya memang sudah dikuasai dengan kehidupan duniawi, maka pada saat itu peradaban pun ya sedikit-sedikit mulai ya mengalami perubahan. Bahkan pada saat itu kekuasaan yang sebelumnya ada di kalangan kaum muslimin yang dikuasai oleh umat Islam akhirnya jatuh ya kepada tangan-tangan orang-orang kafir, karena mereka orang-orang Islam pada saat itu sudah mulai meninggalkan nilai-nilai Al-Quran. Innallaha yarfa bihadzal kitab aqwam wa yada'u bihi akharin. Dan Allah akan hinakan, Allah akan hancurkan manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin ya, tidak mustahil sejarah itu akan terulang kembali ya, sejarah masa lalu ya, peradaban masa lalu yang pernah dicapai oleh umat Islam itu akan bisa diraih kembali oleh umat Islam dewasa ini kalau mereka mau mengikuti sunnah, jalan manhaj yang ditempuh oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya mengajak mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran. Kembalikan
semua perkara kepada Al-Quran Karim sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Quran Sunnah itu adalah harga mati, bukan hanya NKRI harga mati, tetapi bagi umat Islam Al-Quran, berpegang kepada Quran dan Sunnah itu harga mati. Karena dengan berpegang teguh kepada Quran Sunnah, maka negara kita akan kuat, NKRI ini akan tegak, kita akan bersatu di bawah naungan fi dilalil Quran was Sunnah, dan kemuliaan pun akan diberikan oleh Allah, keberkahan pun akan dilimpahkan oleh Allah kepada bangsa ini, yang seandainya bangsa ini menghargai nilai-nilai Al-Quran Karim, menjadi generasi-generasi yang hidup di bawah naungan Al-Quran, menjadi generasi-generasi ya Qurani, Rabbani, Qurani, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya jemaah sekalian, kalau hidup ini senantiasa bersama Al-Quran, kita mau belajar Al-Quran, kita mau memahami Al-Quran, ya, sebetulnya bangsa ini tidak akan pernah kekurangan, bangsa ini tidak akan lemah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Ya, generasi-generasi kita ini akan menjadi generasi-generasi handal di masa yang akan datang sepeninggal kita. Seandainya generasi kita dipersiapkan sedini mungkin menjadi generasi-generasi Quran yang hidup di bawah naungan Al-Quran, melaksanakan, menunaikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejalan dengan manhaj yang pernah ditempuh oleh para salafus saleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita yakin, saya yakinnya bahwa menurut Al-Qur'an Karim disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang tidak diragukan lagi. Ya, di dalamnya ada kebenaran yang mutlak. Ya, kebenaran mutlak itu tentu datangnya dari Allah. Ini adalah firman Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita amalkan. Ya, kalau kita betul-betul mengimani dan mengamalkannya, maka ya apapun yang kita inginkan pasti Allah akan kabulkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di surat Al-Isra ayat ke-9 Allah tegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang sangat-sangat ya lurus, tidak ada bengkok sedikit pun. Petunjuk yang benar, yang mengandung kebenaran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, di surat Al-Baqarah, ya, kita tahu, ya, Quran ini adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya yakin yang namanya umat Islam pasti percaya kepada kitab sucinya. Tetapi tidak cukup sebatas hanya yakin dan percaya, ma'asyiral muslimin. Orang-orang yang benar-benar percaya, yakin, tentu saja harus membuktikan kepercayaannya, keyakinannya bahwa ini adalah kitab suci kita yang mengandung kebenaran, petunjuk bagi kita, yang tidak mungkin di situ ada kesalahan. Ya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapannya adalah sebagaimana harapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita ini ingin menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Ya. Dan Nabi tegaskan, manusia-manusia terbaik itu, umat Islam yang paling baik itu antara lain adalah mereka yang mau belajar Al-Quran. Mereka yang mau menyisihkan waktu untuk ya membaca Al-Quran,
memahami Al-Quran barang sejenak lah. Oke lah, kita ini orang-orang sibuk, tapi tolong untuk Al-Quran ini kita harus menyisihkan waktu. Ya. Barang 5 menit lah. 5 menit itu luar biasa. Ya. Beberapa ayat bisa kita baca. Dengan membacanya saja ibadallah, kita ini sudah dipandang, sudah dikategorikan sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Termasuk ya manusia-manusia terbaik karena mau belajar Al-Quran. Ya. Tidak boleh minder kalau ingin kita belajar Al-Quran. Tidak boleh ada rasa malu. Karena kata para ulama, malu yang paling buruk itu adalah malu ketika orang itu ya mau belajar karena malu tidak jadi belajar. Itu malu yang paling buruk. Malu untuk belajar ilmu, malu untuk belajar Al-Quran. Waliyadu billah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita menjumpai ada ayat di surat Al-Furqan ayat 30. Dan kalau ayat ini kita cermati, kita pahami betul-betul, luar biasa ibadah Allah. Saya yakin ini akan menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah curhat kepada Allah. Karena memang ayat ini berisikan curhatnya baginda Nabi kepada Allah, mengadukan umatnya, mengadukan kaumnya yang pada saat itu ya mereka menjadi orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap kitab Al-Quran. Padahal yang dikeluhkan oleh Nabi pada saat itu adalah, menurut beberapa catatan dalam kitab tafsir dijelaskan, ya yang dikeluhkan oleh Nabi itu adalah orang-orang kafir. Ya, tapi Nabi memang masih punya perhatian, karena inginnya Rasulullah itu semua manusia itu mau mengikuti Quran, mau belajar Quran. Ya, makanya Nabi ya diabadikan dalam Al-Quran, wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya, Rasul curhat kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, inna qaumi takhadhu hadzal Quran mahjura. Ibadallah, Nabi mengeluhkan umatnya pada saat itu, kaumnya pada saat itu yang tidak mau peduli terhadap Quran, masa bodoh terhadap kitab suci Al-Quran. Dan ya kalau kita perhatikan, ya, kalau kita baca, ya mungkin wajar-wajar saja kalau umat, ya orang-orang yang namanya orang kafir tidak punya kepedulian terhadap Quran, wajar, karena mereka enggak percaya kepada kitab sucinya. Tapi pada saat itu Nabi merasa punya cita-cita, punya keinginan bahwa mereka itu ingin agar mereka mau punya kepedulian terhadap Quran. Ya. Saya menangkap pesan di sini. Ya, kalau dulu Nabi itu merasa sedih, ya merasa berat hati ketika menyaksikan orang-orang kafir tidak mau belajar Quran, tidak punya kepedulian terhadap Al-Quran. Saya bisa membayangkan seandainya baginda Nabi hadir pada saat itu, melihat kondisi umat Islam yang tidak punya kepedulian terhadap Al-Quran, orang-orang yang tidak mau membaca, mempelajari Al-Quran Karim, betapa sedihnya baginda Nabi. Dulu saja Nabi itu sampai sedih, sampai mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, mengadukan sikap orang-orang kafir yang tidak mau peduli terhadap Al-Quran. Saya yakin seandainya baginda Nabi itu melihat orang-orang dewasa ini, menyaksikan, mendapati kaum muslimin yang tidak peduli terhadap kitab sucinya, betapa sedihnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang Islam tidak mau belajar Quran? Padahal mereka yakin bahwa Al-Quran ini kitab sucinya, kitab yang mengandung petunjuk dan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Kenapa sih tidak mau belajar Quran? Kenapa harus malu belajar Al-Quran? Padahal kata baginda Nabi, jangankan orang yang sudah lancar belajar Al-Quran, orang yang terbata-bata saja itu masih ada nilai kebaikan di sisi Allah. Man qara al-Quran wa huwa mahir, kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, inginnya memang idealnya kita baca Quran lancar, memahami Quran itu lancar. Tapi ada orang yang tidak lancar membaca Al-Quran. Jangan berkecil hati. Kata Nabi, man qara al-Quran wa huwa yata'tahu,
membaca tapi terbata-bata, susah untuk membaca, mengeluarkan sifat-sifat huruf dalam Al-Quran, mengeluarkan makhraj Al-Quran. Jangan berkecil hati, ya, masih ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, jadilah kita manusia-manusia kaum muslimin yang punya kepedulian terhadap Al-Quran. Jadilah generasi-generasi Qurani. Mereka adalah orang-orang yang bisa melaksanakan, ya, apa yang menjadi pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Itulah manusia-manusia terbaik. Dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang manusia ini masih menghargai Quran, kitab sucinya, maka kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau umat Islam ini sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari tuntunan Al-Quran, sudah tidak mau peduli lagi, tidak mau belajar lagi Al-Quran, maka jangan salahkan Allah. Kehidupan kita ini serba sulit terus, dipenuhi dengan kesulitan, kesukaran, bahkan keberkahan ini seolah-olah sudah tidak ada lagi. Karena memang kesalahan kita, kesalahan bangsa ini, kesalahan para pemimpin kita, kesalahan para orang tua, kesalahan generasi-generasi kita ini yang tidak mau lagi punya kepedulian terhadap Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu saya mengajak secara pribadi, mari jamaah sekalian, tadi sudah diinformasikan di masjid ini ada program untuk mengaji, belajar bersama dengan para asatidz, belajar Al-Quran. Selama hayat masih di kandung badan, belum ada kata terlambat. Yang usianya sudah 60-70 tahun, belum ada kata terlambat. Kalau sudah di sini, kalau sudah di tenggorokan, baru itu terlambat, jamaah. Ya. Tobat itu sudah, kalau sudah di tenggorokan, sudah tidak ada lagi yang namanya tobat. Pintu tobat sudah tertutup. Ya, usaha kita sia-sia. Tapi sepanjang kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat mentari di ufuk timur, tenggelam di ufuk barat, belum ada kata terlambat. Belajar, yuk kita belajar Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita yang akan menjadi jaminan, kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaatnya pada hari kiamat. Man qara'a Al-Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, karena Quran akan menjadi syafaat. Berarti orang yang tidak baca Quran tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah melalui Al-Quran Al-Karim. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum wa aqimus shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين